Menjawab yang pertama tanggal 29 terdapat debit piutang pajak 400 juta sama yang kredit pendapatan nol. Kenapa? Karena di sini saya memilih tersebut. Yang pertama, halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beos. Seperti biasa, Bocah Beos selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beos kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Ya, transaksi penerimaan untuk pertama. Ya, saya langsung kasih 3 soal. Langsung menunjukkan ada 3 soal. Soal yang pertama di sana dia katakan apa? Di tanggal 28 Mei 2015 ya, surat ketetapan pajak atau SKP daerah terbit dan dinyatakan bahwa ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Makmur memiliki pendapatan pajak hotel atas apa? Atas Hotel Rinca sebesar 50 juta. Yang kedua, tanggal 10 Juni 2015 ya, Hotel Rinca ini membayar pajak hotel ke SKPD Makmur atau satuan apa? Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Ya. Dan di tanggal 11 ya, tanggal 10 itu hotel membayar, tanggal 11 ya, bendahara penerima ini apa? Menyetor rekening kas daerah. Oke. Maka saya harus jelas ya. Yang pertama adalah tanggal 28. 28 itu terkait dengan menerbitkan yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak. SKP. Nah, di surat ketetapan ini memang dinyatakan bahwa ya SKP Makmur ini memiliki pendapatan pajak sebesar 50 juta atas apa? Atas Hotel Rinca. Ya. Dan di tanggal 10 Juni ya, tanggal 10 Juni Hotel Rinca ini melakukan pembayaran. Tanggal 10 Juni lakukan pembayaran, tanggal 11 dilakukan penyetoran. Oke. Ya. Saya ulangi kembali teman-teman ya, saya ulangi kembali ya. Yang terkait dengan transaksi penerimaan ini ya, yang pertama itu adalah adanya SKP atau surat ketetapan pajak. Itu yang pertama. Ya. Baru surat ketetapan. Oke. Yang kedua adalah melakukan penyetoran, melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah melakukan penyetoran. Tapi gini teman-teman, sebelum saya lanjut, ya, artinya gini. Pada saat menetapkan surat ketetapan pajak itu artinya apa? Ya, itu artinya adalah sudah timbul yang namanya apa? Ada surat ketetapan gitu. Berarti secara akrual, ya, secara akrual maka akan timbul apa? Akan timbul Oke, teman-teman. Secara akrual ketika sudah menerbitkan surat ketetapan itu, maka akan timbul apa? Atau gini aja deh, ya. Gini aja, ya. Saya membawanya ke komersil dulu, ya. Pada saat terjadinya kontrak antara si penjual dan pembeli, ya, maka di saat secara akrual itu saat itu juga harus dicatat. Dicatat berdasarkan adanya apa? Adanya kontrak antara penjual dan pembeli dan dicatat senilai dengan nilai kontrak. Maka pada saat itu akan timbul apa?
Timbul apa? Teman-teman. Komersil, ya, komersil. Akuntansi bisnis, ya, akuntansi bisnis ada kontrak, ya. Ketika adanya kesepakatan antara si penjual dan pembeli, maka kalau kita bawa ke accrual basis, ya, di saat itu juga kita harus mencatat senilai, ya, senilai yang tertera dalam kontrak. Maka pada saat kita mencatat transaksi tersebut, apa yang timbul? Ya, apakah langsung kita catat sebagai kas masuk atau dicatat sebagai apa gitu loh? Halo sahabat-sahabatku yang baik hati. Utang dan pendapatan. Kenapa, Mas? Timbul apa? Piutang dan pendapatan. Timbul piutang. Piutang dan pendapatan. Siap. Timbul piutang dan pendapatan. Ya. Di saat adanya kontrak secara accrual, kita sudah catat senilai kontrak tersebut, maka langsung menimbulkan yang namanya apa? Menimbul terkait dengan adanya penambahan piutang dan adanya penambahan atas apa? Pendapatan. Nah, sekarang saya alih ke sini, ya, alih ke sektor publik yang kita bahas hari ini. Ya. Pada saat diterbitkan yang terkait dengan surat ketetapan pajak, itu sama halnya dengan kontrak. Oke. Pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak, yang dimana dinyatakan bahwa adanya pendapatan atas hotel, maka di saat itu kita artikan bahwa itu adalah kontrak. Dan di saat itu juga secara akuntansi harus diakui sebagai apa? Adanya penambahan piutang dan adanya penambahan pendapatan. Kalau di bagian anggaran, ya, yang berkaitan dengan anggaran, maka yang bersifatnya masih adalah kontrak, ya, itu tidak perlu dicatat. Karena masih bersifat kontrak atau masih disebut sebagai ketetapan, ya, karena kita belum tahu kapan dia mau bayar. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah di situ dia katakan apa? Tanggal 10 dilakukan pembayaran. Maka pada saat melakukan pembayaran ini baru diakui apa? Diakui di bagian anggaran. Ya. Di bagian anggaran. Karena adanya pembayaran, adanya uang yang diterima, maka harus dicatat. Ya. Nanti bagaimana jurnalnya nanti. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga di situ setelah diterima oleh bagian bendahara penerima, ya, tanggal 11 dia lakukan apa? Dia lakukan setor ke rekening kas daerah. Berarti apa? Dari bendahara penerima dipindahkan ke rekening kas pejabat pengelola atau kas daerah. Ya. Maka di transaksi yang tanggal 11 ini, di tanggal 11, ya, yang perlu dicatat adalah di bagian akuntansi, di bagian finansialnya, ya. Tidak perlu dicatat di bagian anggaran. Karena dia sudah mencatat pada saat menerima. Kalau dia catat lagi nanti double. Ya. Nanti double entry jadinya. Jadi dia mencatat pada saat dia menerima uang aja di pertama kali. Nah, kita akan lihat jurnalnya seperti ini. Di tanggal 28, ya, di tanggal 28,
Maka jurnalnya adalah adanya penambahan piutang pajak ya dan adanya penambahan terhadap apa? Terhadap pendapatan. Ya. Kenapa di sana saya tulis adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, bukan apa? Bukan realisasi anggaran, tapi laporan operasional. Karena ini masih bersifat kontrak. Jadi tidak dicatat di realisasi anggaran untuk transaksi tanggal 28. Sehingga ini nanti dilaporkan atau disusun atau disajikan dalam apa? Dalam laporan operasional untuk transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua, dia katakan apa? Adanya melakukan pembayaran. Maka di sana harus mendebet ya, kas di bendahara penerima dan kreditnya adalah balik dari tanggal 28. Ya. Kreditnya adalah piutang. Nah, di bagian anggarannya bagaimana? Bagian anggarannya adalah dibalik ya. Kalau tadi kreditnya itu ada yang transaksi pengeluaran, itu adalah kreditnya adalah estimasi perubahan saldo anggaran lebih, maka jika adanya penerimaan, maka debetnya ya, estimasi perubahan anggaran lebih ini menjadi debet sehingga mencari lawannya. Ya, lawannya di sini adalah terkait dengan pendapatan pajak hotel yang disajikan di laporan realisasi anggaran. Oke. Lalu yang ketiga adalah ya, yang ketiga dari situ adalah ada apa? Ya, dilakukan penyetoran. Ya, dilakukan penyetoran kepada kas daerah. Ya. Maka pada saat dilakukan store ke kas daerah, ya, yang terbentuk adalah adanya penambahan rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah, ya, dan adanya pengurangan atas kas di bendahara penerima. Oke. Maka kalau kita coba kita lihat ya, yang tadi itu adalah di transaksi tanggal 28 itu adanya penambahan piutang. Ya. Jika sudah dibayar, maka piutang ini langsung dikurangin. Ya, langsung dibalik. Maka adanya penambahan kas, tapi masih posisinya adalah di bendahara penerima. Ya. Setelah dilakukan store, ya, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah numpuk di rekening kas, ya, rekening kas pejabat pengelola. Maka ya, yang 50 juta yang ada di kas di bendahara penerima ini sudah nol. Oke. Nah, kembali lagi adalah di bagian anggaran itu hanya mencatat satu kali di saat ya, di saat melakukan penerimaan. Pada saat disetor tidak perlu dicatat. Ya, tidak perlu dicatat lagi. Oke, ya. Coba kerjakan ini, saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit sampai dengan 10 menit ya. Masih transaksi penerimaan. Soalnya seperti ini. Monggo coba dibuatkan sebuah jurnal. Yang sudah silakan langsung tulis di kolom chat. Yang mau jawab langsung silahkan, atau mau tulis di kolom chat juga silakan. Permisi Pak, selamat malam dengan Melda. Sudah saya jawab, beri tanggapan di kolom chat. Barangkali bisa saya bacakan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab yang pertama tanggal 29. Yakni terdapat debit piutang pajak 400 juta sama yang kredit pendapatan do. Kenapa? Karena di sini saya memilih tersebut. Yang pertama,
Yang di sini pertama tertera pendapatan pajak, dan yang kedua ini dinyatakan pembayaran oleh ketepatan pajak yang dimana oleh pihak piutangnya. Dan yang kedua jawabannya kas bendahara penerimaan debit sama yang kredit piutang pajak, di mana nominalnya 300 juta, kas bendahara penerimaan 460 juta, sama piutang pajak 360 juta. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Dikarenakan membayar pajak kas kepada daerah, pembayaran dengan yang dibayarkan kita sebagai Ya, lanjut. piutang pajaknya. Dan yang ketiga, piutang pajak sama pendapatan LO masing-masing 40 juta. Ya. Baik. Udah? Dan baik. Sudah Mbak Melda? Ada yang kurang ini Bapak bisa direvisi atau dikoreksi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Melda. Oke. Yang lain? Sama-sama. Oke. Yang lain? Yang lain, silakan. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada double entry. Mas Bayudi, Mbak Asbi, Mbak Aprilia, Mbak Sri Astuti, Mbak Fatima, tak absen satu-satu aja wis. Mbak Anis Widya, Mbak Yusni, siapa lagi nih? Mbak Melinda, Mbak Via Valen, salah, Mbak Vianita. Bukan Mbak Via Valen ya, tapi Vianita ya. Anissa Laili, Mas Alif, tahu yang lain? Nah, ini ada 22. Pak, saya mau jawab. Siap, atas nama siapa? Asbi. Monggo, monggo Asbi. Asbia, monggo. Tapi maaf kalau nanti masih keliru, Pak. Tidak ada yang keliru ya. Kalau semuanya benar tidak perlu belajar ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang keliru. Monggo. Yang transaksi finansialnya tanggal 29 Mei itu mendapat piutang pajak hiburan bioskop 400 juta dan mengkredit pendapatan 400 juta. Terus untuk tanggal 14 Juni mendapat kas di bendahara penerima 360 juta, lalu mengkredit piutang pajak hiburan 360 juta. Terus yang tanggal 30-nya mendapat piutang pajak hiburan 40 juta dan mengkredit kas di bendahara penerima 40 juta. Tanggal 14 Juni mendapat perubahan 160 juta, hiburan bioskop 360 juta. Baik. Sudah, Mbak Asbia? Sudah, Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya minta satu orang lagi dari laki-laki. Monggo.
Yang laki-laki. Silakan teman-teman, yang laki-laki. Teman-teman saya yang laki-laki, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Wahyudi. Saya itu sama Mbak Vivi, nomor tanggal 29 sama 14-nya sama. Cuman tanggal 30 saya nggak di jurnal karena kan 40 juta itu sisa dari piutang yang 400 juta. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi, Mas? Enggak ada. Saya cukup. Enggak. Cukup ya? Cukup. Ya. Baik. Ada yang berpendapat lain satu orang lagi? Kalau mau, jangan sampai nanti nyesel loh. Nyesel nggak diutarakan tuh nyesel. Ya, sampai nyesek nanti. Baik ya. Benar, Pak. Baik. Ya. Nyesel kalau nggak bisa jawabnya, Pak. Maksudnya Iya. nggak bisa mungkin dalam artian kurang tepat jawabnya atau bisa mungkin karena malu gitu cara penyampaiannya. Baik ya. Jadi gini ya. Jadi kita semua tuh belajar. Ya, kita belajar. Ya. Kalian belajar, saya juga belajar. Cuman bedanya adalah saya belajar lebih dulu daripada kalian. Itu aja bedanya. Jadi apapun yang kalian tulis itu ya dijawab aja gitu loh. Gak perlu malu-malu ya. Nah kalau misalnya malu-malu terus, malu nanti salah, malu diketawain sama teman, malu dan lain-lain sebagainya. Ya sampai kapan gitu loh. Sampai kapan kalian tuh bisa ngomong ya. Bukan berarti saya menilai kalian tuh tidak bisa ngomong, tapi sampai kapan kalian punya keberanian untuk ngomong gitu. Ya salah benar itu urusan belakang gitu loh. Jadi tidak peduli dengan kalau benar aja saya jawab, kalau salah nggak perlu saya jawab, nggak peduli gitu kan ya. Salah benar urusan belakang. Itu yang perlu saya perhatikan ya dari semua ya, maupun dari kelas yang di Surabaya dan kelas yang di Gresik sama aja kan gitu ya. Hanya beberapa orang yang memang ya, dia berani untuk yang meskipun itu salah dia tidak peduli. Pokoknya saya, yang terpenting saya ngomong aja kan gitu. Yang terpenting saya ngomong. Itu ya, oke ya. Baik. Di transaksi pertama dikatakan apa ya? Sebelum saya jawab, saya terima kasih kepada yang pertama Mbak Melda, yang kedua Mbak Hasbia dan Mas Wahyudi, dan terima kasih kepada yang lain juga ya, yang mungkin sudah jawab tapi belum mau untuk menyampaikan ya. Oke, di transaksi yang pertama ya dia katakan apa? Ada ya penerbitan SKP. Nah, di transaksi pertama ini dari ketiga teman kita semuanya saya nyatakan benar. Semuanya benar. Ya. Namun terkecohnya adalah di transaksi tanggal 14. Semua terkecoh di sana. Ya. Kalau transaksi tanggal 1 apa tanggal 29 tidak ada yang saya celah. Semuanya benar. Ya. Jadi mendebet piutang pajak hiburan dan mengkredit pendapatan pajak hiburan laporan operasional. Sudah semuanya 100. Ya. Semuanya adalah terkecoh di tanggal 14 Juni di mana dikatakan apa? Tanggal 14 Juni ya, hiburan tersebut melakukan pembayaran pajaknya itu ke kas daerah. Terkecoh di situ. Kalau yang pertama tadi, coba saya ke belakang lagi ya. Nah, di kasus yang pertama, dia katakan apa? Membayarnya kepada siapa? Ya, kepada bendahara penerima. Karena apa? Karena ada melakukan penyetoran kembali oleh bendahara penerima. Kalau di transaksi yang kedua, di sini artinya apa? Dia langsung membayar ke kas daerah. Tidak melalui siapa? Tidak melalui bendahara. Ya. Di transaksi tanggal 14 itu tidak melalui bendahara, tapi dia langsung setor ke kas daerah. Langsung masuk ke kas daerah, kas pejabat pengelola keuangan daerah. Maka di sini adalah langsung mendebet apa? Langsung mendebet rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan mengkredit piutang apa? Piutang pajak hiburan.
Yang perlu diperhatikan adalah apa? Jika dia langsung menulis adalah kas daerah, maka itu artinya apa? Tidak melalui bendahara. Ya, tidak melalui bendahara. Kalau melalui bendahara itu biasanya dia datang gitu kan, atau bendahara yang datang untuk mengambil ya. Tapi kalau langsung ke kas daerah ini dilakukan dia transfer gitu kan, atau dia langsung store di bank, store sendiri di bank. Tuh. Oke ya. Kalau anggaran saya yakin tidak ada masalah ya. Karena anggaran pasti jurnal yang sama ya. Jurnal yang sama di anggaran. Nah, yang terakhir ya ya. Siapa yang menanggapi? Kok ada dengar suara gitu? Enggak ada ya? Baik. Ya. Di transaksi terakhir dia katakan gini di sana. Tanggal 30 Juni 2015 masih terdapat saldo piutang pajak hiburan. Masih terdapat ya. Karena apa? Karena ya di tanggal 30 ya, tanggal 14 itu hanya bayar 360. Berarti masih ada sisa. Maka di sini ya, di transaksi ini ya, tidak lagi mencatat senilai 40 juta. Karena kalau nanti dicatat, karena dikatakan masih terdapat saldo piutang, berarti artinya Pak, kalau kita mencatat mendebet pendapatan pajak, piutang pajak, maka ya pajak dari hiburan itu semakin naik, bukan lagi jadi 400 tapi 440. Oke. Maka apa yang dilakukan di tanggal 30? Yang dilakukan untuk tanggal 30 ini adalah apa? Ya, langsung mengakui adanya kas, ya. Jadi tidak mengakui 40 tapi mengakui yang 360. Ya, yang pertama tadi jurnalnya gini, ya. Perhatikan di tanggal 14. Tanggal 14 itu jurnalnya kan nih saya keluarkan aja dulu. Ya, oke, ya. Di tanggal 14, jurnalnya adalah mendebet rekening kas pejabat pengolah keuangan, debetnya adalah piutang pajak. Ya, debetnya piutang pajak. Maka di tanggal 14 ya tidak mengakui ini tapi langsung mengakui ini, ya. Langsung mengakui kas. 340 ini langsung diakui kas. Ya. Musuhnya apa? Rekening kas ya satuan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Ini transaksi penerimaan. Terakhir. Ya, terakhir. Saya kasih waktu 3 menit. Waduh, cepat banget gitu 3 menit gitu kan ya. Masih transaksi penerimaan. Dia katakan apa? Pada tanggal 7 Januari, SKPDA mengeluarkan SKP. Ya, surat ketetapan pajak atas restoran Lasata sebesar 10 juta dan Hotel Melati sebesar 300 juta. Pada tanggal 16 Februari, restoran Lasata membayar ke bendahara penerima SKPDA. Dan pada hari yang sama, pada hari yang sama bendahara penerima menyetor ke rekening kas daerah. Dan yang terakhir dia katakan apa? Pada tanggal 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Oke. Berarti di situ ada di bagian finansialnya ada 4 jurnal. Di anggarannya adalah ada 4 jurnal. Silakan. Mungkin waktu 1-2 menit. Yang sudah langsung. Oh, mohon maaf Pak, ini bagi yang sudah tidak boleh menjawab lagi atau bagi yang belum nih? Yang sudah silakan, yang sudah jawab tadi silakan tulis di kolom chat aja ya. Yang belum menjawab tadi ya silakan menjawab langsung. Yang lain silakan. Saya menunggu.
Ini mudah karena masih sama dengan transaksi yang kedua pertama tadi itu. Silakan. Saya ngintip sih. Ada yang sibuk ngerjain nggak ini? Oh, ada yang nyantai. Ayo. Konsepnya adalah ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tanggal 7 itu kan menerbitkan terkait dengan atau mengeluarkan SKP. Ya, tadi saya katakan kalau menerbitkan SKP itu sama halnya adalah apa? Sama halnya adalah tanda tangan kontrak. Nah, di mana kalau menerbitkan SKP itu sudah ada nilainya, berapa nilai pajaknya. Nah, begitu juga kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama itu kan pasti ada nilai kontraknya berapa. Nah, kalau terbit SKP maka tadi dikatakan apa? Berarti adanya apa? Secara accrual ya, secara accrual itu harus diakui ya. Sama halnya komersil. Komersil kalau kita melakukan tanda tangan kontrak kerjasama yang di mana ada nilainya, maka secara accrual itu dicatat sesuai dengan nilai yang ada di kontrak. Oke. Karena mungkin bedanya di sini adalah bedanya ya, kita dipaksa untuk melakukan pencatatan 2 kali, di mana pencatatan di bagian finansial dan di bagian anggaran. Ya, di bagian finansial itu kan yang berkepentingan terkait dengan apa? Terkait dengan laporan keuangan. Ya. Yang di bagian anggaran itu adalah yang terkait dengan laporan realisasi anggaran. Sehingga harus catat 2. Mana yang dicatat di realisasi anggaran atau di anggaran, mana yang dicatat di bagian finansial yang berhubungan dengan laporan keuangan. Gitu loh. Satu, dua, saya itu sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Silahkan ditulis. Berapapun hasilnya, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, yang langsung mau jawab silakan. Oke. Yang langsung mau jawab silahkan. Yang cukup tulis di kolom chat silahkan. Ini kayaknya memilih tulis di kolom chat semua ini. Baik, cuma 1, piutang 13 juta. Oke. Oke. Siapa yang Mbak Anissa? Mbak Anissa piutang 13 juta. Baik. Ya, yang lain ayo berlomba. Oke, saya menunggu. Oke, Mbak Anis piutang 13 juta, pendapatan 13 juta. Baik. Aduh. Sudah. Ya elah, tiba tak tunggu, cuma 1 orang aja. Ayo, go, semangat, ayo. Ayo, jam-jam terakhir. Ayo, jam terakhir. Tinggal 1 lagi kasus setelah ini, yaitu di transaksi belanja. Ya. Nanti kalau ini berhasil ya, karena kita tinggal berapa kali pertemuan? Tinggal 3 kali pertemuan kayaknya ya, 3 kali pertemuan. Ya, 2 pertemuan terakhir nanti baru saya kasih terkait dengan mulai dari transaksi sampai dengan pembentukan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, ya, di 2 pertemuan terakhir. Ya. Jadi kita pelajari dulu bagaimana mencatatnya transaksi-transaksi untuk keuangan pemerintah ya atau keuangan sektor publik. Karena besok saya tidak mengungkapkan masalah ini lagi ya. Besok nama akunnya terlalu banyak, singkat Pak, jadi nggak sulit diingat. Iya, iya Mas, ya.
Jadi kalau di sektor publik itu uniknya di situ ya. Uniknya di situ. Kalau komersil langsung tembak pendapatan, langsung piutang sudah ya. Kalau sektor publik memang uniknya ya harus disebutkan ya. Karena namanya apa? Namanya transparansi kan, transparansi akuntabel. Nah, prinsip ini yang harus disebut. Uang itu ada di mana gitu kan ya. Misalnya di bendahara pengeluaran, ya disebut bendahara pengeluaran. Ya karena uangnya di sana. Ya, habis itu uangnya di mana? Di rekening kas pengelola keuangan daerah. Ya disebut. Ya jangan disebut di cuman tulis kas aja. Nanti orang bingung bertanya-tanya, kas yang keluar itu dari siapa? Dari kas daerah kah atau dari bendahara pengeluaran? Itu biar tidak bertanya-tanya karena prinsipnya transparansi dan akuntabel, maka ya itu ya harus seperti itu, panjang gitu namanya ya. Jadi pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja, ingat-ingatnya. Kalau berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kan itu paling cuma ada 3 kan ya. Yang paling fokus ada 3. Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, rekening kas pengelola pejabat keuangan daerah. Itu aja. Ya, PPKD. Yang terpersingkat ini aja PPKD gitu kan ya. Nggak ada lagi, cuma 1 orang. Astagfirullah. Oke, ya. Ini kalau saya nunggu, habis dengan nunggu waktu kita. Ya. Sedih juga ya saya nunggunya. Baik, ya. Oke. Nah, gini aja deh, ya. Bagian baca aja deh, ya. Ada yang bisa bantu saya untuk bagian baca? Yang lain. Baik. Transaksi tanggal 7 Januari dilakukan pengeluaran SKP ya. Maka di sini ya, biar tidak terlalu banyak ya. Ini bukan berarti wajib ya teman-teman. Ini bukan berarti wajib digabungkan jadi satu. Enggak ya. Kalau misalnya mau dipisah ya, itu tergantung ya. Kalau SKP-nya itu adalah sendiri-sendiri ya, maka jurnalnya dipisah. Oke. Untuk tanggal 7. Kalau ya SKP-nya itu sendiri-sendiri, maka di jurnal sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau SKP-nya jadi satu, nah itu kan juga belum tentu, ya. Dan saya yakin juga tidak bisa dijadikan satu untuk SKP-nya, ya. Tapi di sini ya di tanggal 7 ini saya gabung aja ya jurnalnya. Tapi teman-teman kalau mau dipisah monggo ya, tidak ada aturan yang paling baku ya. Silahkan mau dipisah ya, misalnya mau dipisah piutang pendapatan misalnya Melati disendirikan, habis itu punyanya siapa lagi, Lasata sendirikan, tidak masalah ya, jadi tidak ada masalah ya. Yang terpenting nama akunnya benar gitu aja ya. Kalau jurnalnya mau dibuatin 2 mau dibuatin 1 silahkan untuk di bagian finansialnya, yang terpenting akunnya benar. Oke ya. Itu transaksi pertama tidak ada masalah, tanggal 7 oke ya, pasti tidak ada masalah. Tanggal 16 juga pasti tidak ada masalah dong. Ya, tanggal 16 dia katakan apa? Setoran ya. Restoran Lasata membayar ke bendahara penerima ya. Pasti nggak ada masalah dong di sini. Ya. Habis itu ya. Apalagi di tanggal 16 juga ya, karena di hari yang sama, artinya apa? Setelah bendahara penerima itu menerima uangnya, di hari itu juga dia harus setor. Ya. Bukan berarti gini, ngapain capek-capek gitu kan di jurnal lagi gitu kan ya. Di jurnal, ya lebih baik di jurnal 1 kali aja selesai. Tidak bisa ya. Itu harus ya, karena yang harus mengetahui siapa yang menerima pertamanya. Maka di jurnal pertama adalah pada saat menerima di bendahara penerima, dia lakukan pencatatan dulu. Ya. Entah itu nanti langsung disetorkan ke bank, ke kas daerah, atau ditunggu besok, yang terpenting dia jurnal dulu pada saat dia menerima. Sehingga di tanggal 16 itu adalah dua jurnal yang terbentuk. Di mana yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penerimaan kas oleh bendahara penerima, dan transaksi yang kedua adalah terkait dengan bendahara penerima mengeluarkan kas untuk disetorkan kemana? Untuk disetorkan ke rekening ya, rekening pejabat pengelola keuangan daerah.
Namun di bagian anggaran cuma 1 kali di jurnal. Oke, ya. Di tanggal 25 sudah jelas, ya. Karena apa? Melati langsung membayar ke kas umum daerah, bukan ke bendahara lagi. Maka ya, ini sama halnya di transaksi yang pertama tadi. Ya. Maka di sini langsung apa? Langsung ditulis ya, rekening kas ya, pejabat pengelola keuangan daerah dan piutang dagang. Hanya di anggaran tidak perlu capek-capek ya. Karena anggaran ya cuman jurnalnya yang terkait dengan anggaran ya, namanya sama aja akunnya. Kalau enggak estimasinya di debit, ya estimasinya di kredit. Tinggal cari lawannya aja. Ya, kalau keluar pasti estimasinya di kredit. Tinggal lawannya apa? Ya, apakah itu belanja peralatan, belanja apa dan lain sebagainya. Ya. Oke.